Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran ya qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hinin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Haji Hanis Khalil. Saya sebut wabuknya betul guys. Para senior Kamaresa yang kemudian dilanjutkan oleh pengurus baru yang akan menjadi jembatan untuk pengurus berikutnya, dan semuanya dari perwakilan mahasiswa Rembang Semarang yang turut hadir di acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini kita bisa memastikan bahwa organisasi Kalmaresa yang sudah berumur cukup tua, lebih tua dari partai PKB kelihatannya, lebih tua dari partai yang lain, karena ini berdiri ketika partai masih 3, Golkar, P3, PDI. Jadi cukup dewasa dan cukup matang sebagai sebuah organisasi, sehingga kelak dari Kalmaresa setelah lulus S1 sangat piawai dan sangat mudah untuk memimpin di semua partai yang ada di negeri ini, dalam konteks sosial, kebudayaan maupun dalam konteks sosiopolitik. Politik pun politik praktis maupun politik non praktis. Paling tidak gesekan antar teman, sama-sama punya mindset arti pentingnya dunia akademik, arti pentingnya karya ilmiah, arti pentingnya mempotensikan pikiran, arti pentingnya melakukan diskursus, dialektika, mempotensikan nalar, arti pentingnya empirisme, sebuah data untuk bisa menjadi fakta, dan kesemuanya itu adalah sebuah gesekan-gesekan yang akan mendewasakan kita semua. Dan yang menarik, kita siap untuk berubah. Karenanya kita kuliah di perguruan tinggi, tapi kita tidak akan pernah meninggalkan latar belakang sosiohistoris kita, karena kita berangkat dari latar belakang yang cukup indah di tengah keluarga, di tengah masyarakat, dan di tengah batas geografis yang bernama Rembang ini. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ikon penting dari sebuah visi misi di Songo Semarang terkait dengan United of Sciences atau Wahdatul Ulum, kesatuan ilmu. Hal yang penting dalam kesatuan ilmu itu ternyata yang diambil oleh Wali Songo itu sangat universal, yaitu untuk kemanusiaan dan peradaban. Dan kemanusiaan dan peradaban ini diikat oleh ketauhidan, dan itulah yang mendasari munculnya Wahdatul Ulum, kesatuan ilmu. Artinya seluruh perkembangan ilmu itu tidak terlepas dari sumber ilmu pengetahuan yang paling hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu kalau ini dibahas secara menyeluruh memerlukan uraian yang panjang. Oleh karena itu saya ingin berpesan pada teman-teman pada 2 hal penting. Jangan sampai lepas dari mindset pikiran kalian dalam segala perspektif yang akan kalian keluarkan untuk lingkungan kalian, baik dalam lingkungan kecil maupun dalam lingkungan besar. Apa itu? Yaitu prinsip ketauhidan dan kemanusiaan. Prinsip ketauhidan itu adalah sebuah prinsip
yang mendasari dan mengisi ruang kajian ilmu-ilmu keislaman, baik secara formal maupun secara informal, baik secara normatif maupun secara historis. Dalam kajian ilmu-ilmu keislaman tidak bisa lepas dari konsep tauhid. Secara normatif, misalnya dalam kajian ilmu kalam, tasawuf, fikih, tidak bisa meninggalkan tauhid. Secara historis, ketika kita ingin mengembangkan 3 kajian tadi, ilmu kalam, fikih, dan tasawuf, mau mengembangkan dalam konteks ruang keberagamaan yang sudah dipengaruhi oleh pikiran lingkungan, pikiran tokoh, bahkan perkembangan pikiran kalian sendiri, itu juga tidak bisa terlepas dari konsep tauhid. Lah, konsep tauhid inilah yang tadi saya katakan menjadi titik dasar kajian ilmu keislaman, baik secara normatif maupun secara historis. Dan kemanusiaan ini menjadi titik dasar kajian ilmu-ilmu humaniora, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kemanusiaan maupun ilmu-ilmu yang terkait dengan fisika, hal-hal yang fisika. Hal-hal yang fisika. Saya tidak menyebut metafisika dalam konteks kajian humaniora, karena itu sulit untuk dibahasakan. Hal yang terkait dengan metafisika mungkin yang masuk pada wilayah kajian ilmu-ilmu keislaman. Tetapi dalam konteks humaniora ini, kalian tidak bisa terlepas dari kemanusiaan. Dalam konteks ilmu-ilmu yang bersifat fisika juga tidak bisa terlepas dari ilmu dari kemanusiaan. Betapa tegangnya orang ketika berbicara, ketika mengkaji matematika, tapi menghilangkan nalar kemanusiaan. Betapa tegangnya seseorang ketika belajar tentang teknik lingkungan, tapi menghilangkan nalar kemanusiaan. Betapa tegangnya seseorang ketika belajar biologi, kimia, dan ilmu-ilmu yang saudara dari ilmu-ilmu yang fisika itu, betapa tegangnya kalau kita tidak belajar kemanusiaan. Apalagi ketika ilmu itu terkait dengan humanitas yang memang betul-betul langsung bersentuhan dengan kemanusiaan, yaitu ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu filsafat. Kalau ini dicabut dari akar kemanusiaan, wah, malah kita sudah nggak belajar ilmu ini. Mengkaji sosiologi kok mencerabut akar kemanusiaan, ya sudah nggak belajar sosiologi. Karena roh sosiologi adalah kemanusiaan. Roh antropologi juga kemanusiaan di sana. Ada akar kemanusiaan. Roh ilmu politik juga ada akar kemanusiaan. Kemudian roh filsafat, apalagi filsafat, kaitannya dengan bagaimana membentuk eksistensi manusia. Lah, di antara konsep tauhid dan kemanusiaan ini jangan kalian pisahkan. Di antara konsep tauhid dan kemanusiaan ini jangan kalian pisahkan. Ketika kalian mengkaji konsep tauhid, di situ harus didasarkan kepada prinsip kemanusiaan. Sebaliknya, ketika kalian mengkaji konsep kemanusiaan, itu harus berbasis ketauhidan. Oleh karena itu, ketika kalian semua tidak melepaskan dari 2 hal penting dalam hidup kalian ini, kalian akan merasakan indah dalam menjalani hidup ini. Tidak anarkis terhadap diri sendiri, juga tidak anarkis terhadap orang lain. Karena kalau kalian mencerabut konsep tauhid dalam pikiran kalian, itu kalian sebenarnya sudah menyiksa diri kalian. Karena seateis apapun orang tidak akan bisa pernah
membohongi bahwa dirinya adalah ada fitrah tauhid. Sekuat apapun konsep tauhid seseorang, tidak bisa lepas dari akar kemanusiaan. Karena kalau tauhid lepas dari akar kemanusiaan, nanti jadi arogan dan sombong. Iblis itu tauhidnya lebih kuat daripada kita sebagai manusia. Tapi dia tidak punya prinsip dasar kemanusiaan. Memang basisnya juga tidak dari basis manusia. Akhirnya muncul kesombongan. Tauhidnya kuat, tapi disuruh menghormati manusia tidak mau. Disuruh menghormati Adam tidak mau. Lah, basis kemanusiaan kita itu adalah pengetahuan. Karenanya ketika kita punya konsep yang kuat, konsep tauhid yang kuat, jangan meninggalkan kemanusiaan. Nanti itu penceramah-penceramah yang lupa kemanusiaan itu terlalu pede, seolah-olah dia paham tauhid, akhirnya pikirannya itu malah memposisikan dia sebagai Tuhan. Halunya itu seperti mengandekan diri terlalu berlebihan, sehingga memetoskan dirinya sendiri sebagai penceramah. Akhirnya tidak disadari, dia itu sebenarnya mengaku Tuhan di hadapan jamaah. Seolah-olah dia membentuk dualisme keberadaan Tuhan yang disinggung dalam ceramahnya, tetapi sebenarnya yang paling nampak adalah keberadaan dirinya sebagai orang yang hadir, seolah-olah itu sama dengan Tuhan. Tapi ini itu biasanya muncul dari orang-orang yang tidak punya akar historis yang kuat dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan. Alhamdulillah kita dilahirkan di tengah masyarakat yang punya basis kemanusiaan yang luar biasa, masyarakat Jawa. Cara mengandaikan diri orang Jawa itu tidak berlebih-lebihan. Sehingga orang Jawa itu berat kalau jarang kita temukan penceramah-penceramah yang dari Jawa itu terlalu memetoskan dirinya sendiri. Mengapa? Karena sosio-historis yang membentuk akar kebudayaan masyarakat Jawa itu masyarakat yang adab asor, sopan santun, tepo seliro, saling gotong royong, dan bahkan masyarakat Jawa itu paling mengutuk keakuan dan paling menghargai kebersamaan. Dan konsep kemanusiaan masyarakat Jawa ini ibarat orang Jawa secara ekstrim, tidak pernah mengkaji Al-Quran secara mendalam, itu etikanya, attitude-nya itu sudah sangat Qur'ani. Sehingga tidak salah kalau ingin membaca Al-Quran ya di Mesir, suara padang pasir. Kalau ingin melihat Quran ditulis ya di Turki. Kalau melihat Al-Quran dicetak di Arab, melihat Al-Quran diamalkan di Jawa. Makanya ketika tsunami di Aceh, orang Arab itu bantu Al-Quran. Ketika orang Barat membantu kemanusiaan, orang Arab bantu Al-Quran. Orang Jawa tidak. Betul-betul implementatif, betul-betul aplikatif. Attitude, etika orang Jawa betul-betul humanis. Karenanya sangat terasa orang Jawa ketika dihadapkan pada, mohon maaf ini, penceramah-penceramah dari dalam tanda kutip Eskanezia, dari Hazari, dari Yaman, sangat kasar sekali, sangat memetoskan dirinya sebagai penceramah, seolah-olah dia tidak merasa kalau dia itu sebenarnya ingin menampakkan sebagai orang yang maksum. Dia tidak merasa itu. Ceramahnya itu sangat memetoskan dirinya, memetoskan leluhurnya secara berlebih-lebihan, bahkan sampai merendahkan orang Jawa. Bagi orang Jawa seperti itu sangat terasa sekali. Karena apa? Orang Jawa itu nalurinya, nalarnya itu sudah nalar kemanusiaan. Keyakinannya itu sudah keyakinan tauhid orang Jawa itu. Itu kita bersyukur hidup di tengah masyarakat Jawa ini. Saya punya teman, sama-sama
Islamic Studies yang kuliah di Amerika dari Indonesia, dari Jawa, itu ternyata berbeda dengan yang juga mengkaji Islamic Studies yang dari luar Jawa. Sama-sama kuliah di Amerika. Orang Jawa itu khutbah Jumat, perilakunya sehari-hari perilaku santri. Tapi kalau orang Timur Tengah yang kuliah di Amerika, dia itu khutbah Jumat, tapi tiap malam di diskotik. Seakan-akan nggak ada hubungan antara ilmu keislaman yang dia kaji dengan konsekuensi perilaku sikap yang harus dia lakukan. Mengapa? Karena sosiohistoris mahasiswa yang di luar Jawa ini, yang dari Timur Tengah ini, tidak dibentuk seperti masyarakat Jawa secara sosiohistoris. Jadi kemanusiaan itu bagi masyarakat Jawa itu kebudayaan, membentuk menjadi akar kebudayaan kemanusiaan itu. Ketauhidan itu juga menjadi prinsip kebudayaan masyarakat Jawa. Makanya masyarakat Jawa itu antara ketauhidan dan kemanusiaannya itu sangat simetris. Nah, cara ceramah-ceramahnya kiai-kiai Jawa itu berbeda dengan cara ceramah-ceramahnya orang-orang yang punya darah-darah luar Jawa, punya darah-darah Askenezi itu berbeda sekali. Dalam konteks arogansi itu enak sekali, tapi kalau orang Jawa itu sombong itu merasa ada beban. Orang Jawa itu sombong itu ada beban. Tapi kalau orang-orang yang berdarah-darah Askenezi, berdarah-darah sebuah hidup di tengah sosiohistoris dan sosio kebudayaan yang tercabut dari akar kemanusiaan dan akar ketauhidan, itu enak saja. Mau belajar Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, belajar berbagai hasanah at-turos ibaratnya, tapi tidak membentuk di akar kebudayaan dan akar ketauhidan mereka. Kalau kita orang-orang Jawa tidak banyak belajar tentang hasanah at-turos, tentang etika Al-Ghazali misalnya, itu kayak terbentuk orang Jawa itu. Ini kerennya kita. Nah, sanad itu kalau di Jawa itu tidak hanya sanad keilmuan, membaca kitab dengan seorang guru. Kalau orang Jawa itu sanadnya juga sanad kebudayaan. Sehingga kita itu tidak pernah punya catatan sanad keilmuan hingga Wali Songo itu kita semua tidak punya. Tapi prinsip ketauhidan dan kemanusiaan yang diajarkan oleh Wali Songo itu membentuk dalam satu sistem kebudayaan kita di Nusantara ini. Sehingga itu menjadi basis sosiohistoris kita yang menguatkan kita untuk berperilaku sesuai dengan ajaran kenabian yang membebaskan dan mencerahkan. Tidak anarkis terhadap orang lain, juga tidak anarkis terhadap diri sendiri. Tidak arogan terhadap orang lain, juga tidak arogan terhadap diri sendiri. Ini menariknya kita. Sehingga konsep tauhid dan konsep kemanusiaan itu membentuk dalam sistem kebudayaan kita. Sehingga orang Jawa itu kalau baca kitab itu tinggal konfirmasi teks aja. Oh iya ya, oh iya ya. Kalau baca Al-Quran, baca tafsir itu tinggal konfirmasi aja. Isi Al-Quran dan sistem kebudayaan masyarakat Jawa yang sudah membentuk konsep tauhid yang dibangun dari akar tauhid dan kemanusiaan itu kayak simetris dengan teks Al-Quran yang kita baca, dengan pesan-pesan Nabi yang kita baca, dengan hasanah at-turos yang kita baca, tinggal konfirmasi saja. Karena apa? Itu sudah menjadi prinsip sistem kebudayaan kita. Beda lagi kalau dari orang-orang Askenezi yang dari Nabi Ibrahim aja sudah mencantol nasab Yahudi Yakub, di kita sekarang ini juga sudah mencantol nasabnya ke Wali Songo, padahal nggak ada hubungannya dengan Wali Songo. Masyarakat Jawa yang ada hubungannya dengan Wali Songo malah tidak pernah ngaku-ngaku sebagai zuriat Wali Songo. Dari kajian filologi, masyarakat Jawa itu punya darah keturunan Ismail, tapi masyarakat Jawa tidak pernah ngaku-ngaku itu semua. Tetapi
nampak tercermin dari sistem kebudayaan yang berbasis ketauhidan dan kemanusiaan. Ini untungnya kita jadi masyarakat Jawa, sehingga asal mau siapapun yang hidup di Jakarta, asal pernah naruh anaknya di desa, itu sudah otomatis akan terbentuk sistem kebudayaan masyarakat desa yang berbasis ketauhidan dan kemanusiaan. Makanya beruntung orang-orang yang hidup di kota, di luar negeri atau di Jakarta, kota-kota besar itu yang pernah menaruh anaknya di kampung halaman. Karena di situ ada sistem kebudayaan yang berbasis ketauhidan dan kemanusiaan yang terbentuk di kampung halaman itu. Meskipun orang-orang kampung pada nggak bisa ngaji kitab ibaratnya, meskipun orang-orang kampung tidak paham teori tentang tauhid dan tidak tahu teori tentang kemanusiaan, tapi sudah terbentuk dalam sistem kebudayaan masyarakat. Itu kerennya kita. Politik orang Jawa itu enak. Politik mangku, hono coroke itu huruf H, kalau dipangku itu lemes. Maka jadi politikus itu harus sering-sering mangku orang. Harus sering mangku orang. Gitu. Enggak, Gus Anies kan memang sering-sering mangku orang. Yang dirawat banyak. Makanya kalau jadi bupati jadi nanti Gus itu. Nanti pemilihan bupati jadi. Karena mangku orang. Itu teori Jawa. Mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mangku orang. Itu politik Jawa. Oh keren, politik Jawa itu keren. Jadi itu saja untuk teman-teman, jangan lupakan sistem kebudayaan kalian yang sudah kalian tangkap bahwa di situ ada akar ketauhidan dan kemanusiaan dalam ruang kehidupan kalian, kapanpun, dimanapun. Nggak usah terpengaruh ceramah-ceramah. Jujur saja, orang Yaman yang sangat metos-metoskan diri dan leluhurnya yang mencerabut dari akar kita semuanya, jadikan mereka sebagai ruang dialektika, diskursus. Mereka kita hormati sebagai manusia, kita juga sebagai manusia, tapi tidak usah kita menjadi mereka. Tapi mereka harus tetap kita hormati sebagai manusia. Berdiskus, berdialog dengan sistem kemanusiaan dan sistem ketauhidan tanpa membenci siapapun. Meskipun mereka membenci, kita jangan membenci. Meskipun mereka membuat framing, dalil-dalil framing, kita tetap dengan sistem kebudayaan yang berakar pada konsep ketauhidan dan kemanusiaan kita. Demikian pesan kita untuk teman-teman Kamaresa, semoga bermanfaat. Nasihat untuk kita semua, biar menjadi mahasiswa atau akademisi betul-betul tetap menjaga sistem kebudayaan yang berbasis tauhid dan kemanusiaan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.